terima nikah dan kawinnya Firawati binti Bapak Ulin dengan mas kawin mahar dukungan dibayar tunai. Drama di sebuah pesta pernikahan di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu 15 Juli lalu viral di media sosial. Pasalnya di pernikahan yang berawal dari perjodohan itu, sang mempelai pria berinisial FA tiba-tiba kabur jelang mengikrarkan janji sucinya. Hal ini berujung pada kakak laki-laki FA yang ditunjuk untuk menjadi calon pengantin pria pengganti. Ada juga kisah miris yang dialami Fahmi Hussein pada 26 Juni lalu. Pria warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini tak menyangka ketulusan cintanya kepada Anggi yang baru sehari dikukuhkan di mata agama dan hukum negeri malah berbuah pengkhianatan. Sang Juliet memilih kabur bersama mantan kekasihnya yang diawali alasan mengambil pesanan COD ayam geprek. Setelah waktu malam itu sama mantan sama keluarganya, kan dari situ kan kita mediasi bareng juga tuh, pertama tuh mediasi bareng, musyawarah, terus saya juga menyerahkan Anggi itu kepada orang tuanya lagi gitu kan, saya talak di situ. Nah, kalau pembuatan pernikahan itu kan jadi dari statusnya itu bisa jadi lajang lagi. Kalau misalnya perceraian itu statusnya jadi duda gitu. Kalau trauma ya pasti ada ya. Kecewa sudah pasti. Namun apa mau dikata lagi saat cinta lama sang istri bersemi kembali mengalahkan janji suci mereka. Fahmi pun akhirnya memilih ikhlas dan mengajukan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama Cibinong. Banyaknya kasus pasangan yang mendadak kabur ini tentu bikin geleng-geleng kepala. Lantas apa penyebabnya menurut warga? Buat aku, yang harus disiapkan itu satu mental supaya nggak kejadian yang tadi kakak sebut, dan yang kedua itu finansial, dan ketiga juga penerimaan dari pihak kedua belah keluarga. Yang paling utama persiapan mental, yang pertama itu. Jadi emang udah siap nih hidup dengan orang lain. Dan yang kedua ya ekonomi sih, itu karena ketika ekonominya udah bisa dijalankan dengan baik, walaupun ya memang ketika ada istilahnya kayak ya ketika nikah nanti rezekinya ada, cuman tetap aja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia 2023, ada lebih dari 516.000 kasus perceraian di Indonesia sepanjang 2022. Angka ini meningkat 15% dibandingkan tahun 2021. Kementerian Agama mencatat penyebab perceraian karena ditinggalkan oleh pasangan mencapai 10,53%. Sementara penyebab lainnya adalah pertengkaran, permasalahan ekonomi, poligami hingga kekerasan dalam rumah tangga. Sadar akan pentingnya kesiapan mental sebelum melanggeng ke pernikahan, inilah yang akhirnya membuat pemerintah melalui Kementerian Agama membuka bimbingan pranikah. Dan ada lagi program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA. Jadi mereka mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi-materi terkait dengan hak kewajiban suami itu apa. Konsultan pranikah Rani Anggraini Dewi mengatakan pernikahan merupakan sebuah pilihan, bukan sebuah kewajiban. Dan dalam setiap pilihan pasti ada konsekuensi logis yang harus dihadapi. Karenanya selain finansial, kesiapan intelektual dan mental juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita mau menikah, kesiapan mental. Kalau kita sudah menikah, yang perlu diperhatikan adalah kesehatan mental itu sendiri. Gitu ya. Butuh juga kecerdasan emosi. Jadi jadi tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosi. Itu penting banget. Untuk tahu kesiapan mental kita, Rani menyarankan kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah matang dan yakin mau menikah? Apakah masih ada faktor eksternal yang mengharuskan kita untuk menikah? Dan apakah kita masih sering terpicu oleh pasangan kita?
Untuk menggali lebih dalam soal kesiapan mental ini, sangatlah penting bagi masing-masing pasangan untuk menjalani bimbingan dari profesional agar keputusan mengarungi bahtera rumah tangga bersama tidak berujung petaka. Tim Liputan, CNN Indonesia.